This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Ingatkah kalian pada sebuah film horor yang pada tahun lalu cukup terkenal dan membuat orang-orang penasaran? Ya, The Curse of La Llorona. La Llorona sendiri adalah sebuah urban legend yang berasal dari Meksiko, atau lebih luasnya berasal dari Amerika Latin. Seperti apa kisahnya? Are you there now? La Llorona, yang jika ditranslate ke bahasa Inggris disebut The Weeping Woman, dan dalam bahasa Indonesianya berarti wanita yang menangis, adalah sebuah urban legend yang berasal dari Meksiko. Habitatnya berada di pinggiran sungai, atau bisa dikatakan La Llorona ini berada di seluruh penjuru Meksiko. Untuk makanannya tidak diketahui pasti apa yang dia konsumsi, tapi lebih jelasnya La Llorona ini sering menculik anak kecil. Pada zaman dahulu kala, di sebuah perdesaan di Meksiko, tinggallah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Dari kecil dia dikenal sebagai gadis yang sangat cantik, bahkan hingga umurnya bertambah, kecantikannya pun semakin bertambah. Banyak sekali lelaki yang menyukainya, tetapi karena kecantikannya, gadis yang bernama Maria ini menjadi begitu angkuh dan memandang rendah semua lelaki yang menyukainya. Karena Maria merasa bahwa dia adalah yang tercantik di seluruh Meksiko, atau bahkan dia merasa sangat cantik di dunia, Maria ini milih untuk tidak menerima lamaran siapapun karena dia berkeinginan untuk menikahi pria tertampan di dunia. Sampai suatu hari di desanya muncullah seorang laki-laki yang menunggang kuda, dan dia pun terlihat begitu tampan juga kaya raya. Saat itu Maria langsung jatuh cinta, dan karena kecantikannya pula, lelaki itu juga jatuh cinta pada Maria. Lelaki yang bernama Ranchero itu diketahui bahwa dia adalah anak dari pemilik peternakan kuda yang sangat kaya raya dan tinggal di kota lain di luar perdesaan itu. Sampai akhirnya mereka yang saling jatuh cinta akhirnya memutuskan untuk menikah, dan pernikahan itu pun terlaksana. Keduanya pun hidup dengan bahagia di awal pernikahan mereka, dengan rumah yang mereka bangun di luar perdesaan tempat Maria tinggal. Sampai pada akhirnya mereka dikaruniai dua anak laki-laki yang tentunya menambah kelengkapan dari keluarga kecil mereka. Tetapi lama-kelamaan, Ranchero memperlihatkan sifat aslinya pada Maria. Ranchero yang memang senang berpergian dan berpetualang, karena dia adalah penunggang kuda, yang mana dia tidak menyukai kuda yang sudah jinak. Dia menyukai kuda yang liar, sehingga seseorang seperti Ranchero yang menyukai tantangan dan petualangan memilih untuk meninggalkan Maria setiap bulannya untuk keluar untuk berkelana sendiri. Semuanya berawal dia hanya pergi sebulan, lalu bertambah menjadi 2 bulan, lalu bulan-bulan berikutnya, dan lama-kelamaan Maria pun melihat perbedaan dari Ranchero. Setiap pulang, Ranchero tidak menyapanya sama sekali. Dia hanya menyapa kedua anak lelakinya tersebut. Maria pun hanya bisa memendamnya dalam hati. Sampai lama-kelamaan dia merasa muak karena Ranchero terus-terusan setiap ia pulang dia hanya menyapa anak-anaknya, tidak dengan dirinya. Maria pun hampir meledak saat itu juga. Dan semuanya sampai pada titik di mana saat itu Maria tengah mengajak kedua putranya berjalan-jalan di tepi sungai. Dia menemukan kereta kuda yang ternyata berisi sosok suaminya dengan gadis lain yang sangat cantik di dalam keretanya tersebut. Ternyata selama ini Ranchero memiliki
gadis lain di kota-kota luar yang sering ia kunjungi. Dikarenakan sifat Ransero yang menyukai tantangan, membuatnya tidak bisa setia pada Maria yang sudah jinak padanya. Saat itu, Ransero pun keluar dari kereta kuda, mencoba untuk menyembunyikan sang gadis di dalam keretanya, dan dia pun menghampiri Maria dan kedua anaknya yang terlihat olehnya. Tetapi saat ia menghampirinya pun, si Ransero ini hanya menyapa anak-anaknya tersebut, tidak dengan Maria. Hal itu membuat Maria sangat marah dan bisa dikatakan ini adalah puncak dari amarah Maria. Saat itu Ransero pergi bersama gadis di dalam kereta kudanya, dan Maria benar-benar marah sehingga saat emosinya benar-benar terkumpul, Maria melemparkan kedua anaknya ke dalam sungai sampai terbawa arus dan diketahui tenggelam. Dan saat itu juga, Maria yang menyadari kesalahannya hanya karena mengikuti emosinya semata, segera menyesali perbuatannya dan masuk ke dalam sungai untuk mencari kedua balitanya tersebut. Tapi sayangnya kedua balitanya sudah terbawa arus dan juga tenggelam, sehingga Maria tidak bisa menemukannya. Dan Maria memutuskan untuk masuk ke dalam arus sungai untuk mencari anak-anaknya. Sampai beberapa hari kemudian, ditemukanlah oleh para warga Maria yang sudah tidak bernyawa berada di tepian sungai. Saat itu juga Maria segera dimakamkan, dan warga mengklaim pada malam harinya mereka mendengar suara tangisan seorang wanita yang diyakini adalah tangisan Maria yang terdengar di sepanjang sungai, seolah menyusuri sungai untuk mencari kedua anaknya tersebut. Dan setelahnya, arwah Maria yang bergentayangan pun memiliki julukan La Llorona, yang berarti wanita yang menangis, karena dia terdengar selalu menangis mencari kedua anaknya tersebut. Konon, La Llorona sering menculik anak-anak yang mirip dengan kedua anaknya, atau juga menculik anak-anak yang tidak disayangi oleh kedua orang tuanya untuk menjadi pengganti kedua anaknya yang mati tersebut. Sehingga orang-orang percaya bahwa La Llorona akan menculik anak-anak yang berkeliaran sendirian, apalagi berada di senja maupun malam hari. Dan setelah kematiannya, warga mengaku bahwa mereka sering mendengar selain suara tangisannya, juga jeritannya yang memilukan di malam hari, tepatnya di sepanjang sungai, yang meneriakkan berupa "Ay mis hijos", atau yang berarti "Mana anak-anakku". Sehingga diketahui bahwa Maria alias La Llorona ini memiliki penyesalan yang teramat dalam karena mengikuti emosinya semata hanya karena kecemburuannya dari suaminya yang hanya mencintai anak-anaknya, juga mencintai orang lain dan melupakan dirinya. Sehingga kisah dari Maria alias La Llorona ini sering dipakai orang tua untuk memperingati anak-anaknya agar tidak berkeliaran sendirian ataupun berkeliaran di malam hari, atau juga menjadi sekedar pengingat untuk anak-anak gadisnya agar tidak terlena oleh sosok laki-laki yang tampan yang mungkin akan meninggalkannya suatu hari nanti. Setidaknya segitu yang bisa aku ceritakan tentang La Llorona. Mungkin kalian bisa menambahkan hal-hal lain mengenai La Llorona atau The Weeping Woman atau wanita yang menangis ini di kolom komentar, dan biarkan kita semua berdiskusi bersama dengan info-info yang kalian tambahkan. Jangan lupa juga untuk like, juga komen, juga share video ini, dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yudhislore agar kalian tidak ketinggalan info saat aku update. See you next time at Yudhislore. See you next time.